Kiai Haji Muhammad Ali Ramdhani, yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Bapak Profesor Dr. Al-Mukarrom Gus Ahmad Zainul Hamdi, yang sama-sama kita hormati juga Bapak Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Profesor Dr. Al-Mukarrom Kiai Haji Ahmad Zaki yang hadir di tengah-tengah kita, para reviewer nasional Litap Dimas tahun anggaran 2023 yang hadir secara offline di Surabaya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman-teman Subdit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, para Kasubtim, dan yang kami banggakan seluruh nomin peserta seminar proposal bantuan Litap Dimas tahun anggaran 2023 yang bergabung melalui Zoom meeting. Kami mohon untuk mengaktifkan kamera masing-masing biar nanti bisa dilihat oleh Pak Dirjen. Kalau wajahnya jelas dan proposalnya bagus, tentu akan lolos mendapatkan bantuan. Tapi kalau wajahnya nggak jelas, meskipun proposalnya bagus, nah belum tentu. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini kita melaksanakan acara pembukaan seminar proposal bantuan Litap Dimas tahun anggaran 2023. Ini sepertinya seperti tadi aja udah jelas ya. Enggak enakan begini. Enakan begini ya, Prof. Siap, Prof. Siap arahan. Pada sore hari ini kita melaksanakan pembukaan seminar proposal bantuan Litap Dimas yang diselenggarakan di Surabaya. Ini hadir di tengah-tengah kita para reviewer yang akan mereview proposal yang diajukan. Nanti Bapak Direktur akan melaporkan terkait dengan kebijakan penelitian dan sebagainya. Dan tentu diharapkan bahwa proses ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Insya Allah akan kita jadwalkan sampai malam Sabtu, Prof. Jadi nanti di sini ada 27 meja, karena yang akan kita review ada 745 proposal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara, marilah kita buka acara pembukaan ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya sambutan dari tuan rumah Sohibul Wilayah, beliau Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Kiai Haji Profesor Muzaki. Muzaki. Ini pelanggaran ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Monggo, Prof. Ini biar kelihatan, geser ke situ kali. Oh, ada kelihatan ya. Oh, ada kelihatan. Ya. Assalamualaikum. Gak seragam sendiri. Waalaikumsalam.
Selamat datang di Surabaya. Selamat datang. Atas nama tim manajemen UIN Surabaya, izinkan kami menyampaikan selamat datang di Surabaya. Walaupun Pak Direktur tidak datang-datang juga ke Surabaya, tapi tetap selamat datang Pak Direktur di Surabaya. Dan para reviewer yang saya hormati, kalau butuh apa-apa, karena saya tahu jadi reviewer, apalagi mereview online dan seterusnya dalam waktu yang lama itu kadang-kadang butuh healing tipis-tipis. Nah, kalau butuh healing tipis-tipis, nanti silakan di sini ada teman-teman dari UIN Surabaya yang bisa dikontak. Nanti biar kami siapkan dari kampus, armada dan seterusnya untuk kebutuhan healing tipis-tipis. Nah, kalau bosan makan malam di sini, ini nggak jauh dari sini ada namanya penyetan, ada Blood Surabaya, ada Mbak Nur dan seterusnya di Jakir Monokromo yang nggak jauh dari sini. Ini kesukaannya Pak Direktur sama para staf sus kalau malam. Ibu Bapak yang saya hormati, kami melihat bahwa hari ini keren, perubahan bagi reviewer luar biasa. Saya baru kali ini melihat reviewer pakai seragam, ya baru kali. Karena saya ini reviewer Kitab Dimas generasi pertama. Generasi pertama. Kadang juga bayar juga tidak jelas. Dulu dibayar juga tidak jelas, apalagi ada seragam, nggak ada. Ini karena Bapak Ibu punya dirjen yang keren, punya direktur yang keren, dan tentu arahan Gus Menteri barangkali menerjemahkan arahan beliau, punya Kasubdit yang keren dan teman-teman yang ada di Subdit Kitab Dimas. Tapi izinkan lepas dari itu kami menyampaikan selamat datang di Surabaya dan mohon kami diberitahu jika ada kebutuhan tertentu yang bisa kami siapkan untuk membantu tugas Bapak Ibu sekalian sebagai reviewer. Terima kasih atas kepercayaannya Pak Direktur, Pak Dirjen, Pak Direktur dan juga Pak Kasubdit yang telah menempatkan kegiatan di Surabaya. Tentu kemuliaan bagi kami untuk bisa berkhidmat kepada Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Muzani. Beliau ini begitu masuk ruangan tadi bisik-bisik saya, ini dejavu gitu, mengingatkan saya ketika jadi reviewer. Gitu. Karena memang beliau ini termasuk reviewer generasi awal lah, kira-kira begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah laporan dan sambutan dari Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Ahmad Zainul Hamdi. Kami persilakan Prof. Inung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita taati Bapak Dirjen kita yang tercinta, yang murah senyum, pokoknya yang terbaik lah, yang terbaik. Yang kita hormati Pak Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, yang saya hormati Kasubdit beserta timnya, para reviewer, serta nominis penerima bantuan penelitian, publikasi, dan pengabdian pada masyarakat. Saya tadi itu Pak Dirjen agak surprise dengan Pak Aziz, karena iftitahnya itu pakai bahasa Arab dan panjang sekali. Itu saya kok yakin karena tadi pagi itu saya ingatkan bahwa Pak Aziz ini lulusan MAPK yang selama ini tuh nggak ada bekasnya sama sekali itu, baik di ilmu maupun akhlaknya itu. Saya ingatkan tadi pagi itu.
Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, tentu saja sekalipun saya nggak hadir, itu batik harus, jatah saya itu harus dibawa ke Jakarta. Jangan jangan sampai nggak ada jatah batik untuk saya. Nah, Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberi laporan singkat. Jadi acara pada sore hari ini sebetulnya adalah acara yang sudah sampai di tahap kelima, Pak Dirjen. Dari beberapa tahap yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah tentu saja tahap pendaftaran itu sudah selesai. Yang kedua kemudian seleksi administrasi, berarti ada semua yang akan presentasi saat ini itu udah beres di tahap administratif. Yang ketiga itu adalah desk evaluation, yang itu juga sudah selesai tahap ketiga, dan kemudian dilanjutkan oleh penetapan nominisnya. Itu bukan penetapan calon nominis, nanti kita diketawain sama Rektor UINSA itu. Karena nominis itu ya calon. Jadi ini sudah penetapan ini yang ditetapkan sebagai nominis. Jadi seminar proposal ini diikuti oleh para nominis. Yang setelah ini saya kira tidak perlu lagi di tahap ke-6 itu Pak Aziz, karena setelah seminar proposal ini kemudian kita akan memiliki nama-nama yang bisa ditetapkan sebagai penerima bantuan. Itu jadi ini adalah tahap yang paling krusial. Memang Pak Dirjen, ada satu klaster yang kita cukup sampai di desk evaluation, yaitu klaster capacity building untuk para dosen PTKIS. Jadi itu cukup dinilai di dokumen proposalnya, dan kemudian akan segera kita tetapkan nama-nama penerima bantuan dari kelompok capacity building. Next, Pak Aziz. Nah, Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian, ingin juga saya sampaikan bahwa ada secara keseluruhan ada 19 klaster yang dibuka, dan ada 4 klaster khusus diperuntukkan bagi dosen-dosen PTKIS. Khusus untuk dosen PTKIS itu kurang lebih kita siapkan 10 miliar dari total dana bantuan penelitian yang disiapkan dari Subdit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Nah, berikutnya adalah berapa pengusul atau proposal di tahun 2023 ini. Total proposal yang disubmit Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian itu adalah 2.895. Kalau tidak salah sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Pak Aziz, ini adalah proposal tertinggi yang pernah disubmit untuk dana bantuan Litab Dimas dari Kementerian Agama. Ini saya kira juga salah satunya karena ada terobosan dari Pak Dirjen berupa petki sahabatku itu. Itu saya perlu sampaikan ini agar tidak di-delete oleh Pak Dirjen. Nah, dari proposal yang disubmit itu ada 2071 proposal yang lolos, yang tidak ada masalah secara administratif. Jadi ada sekitar 800 sekian yang memang tidak lolos dari persyaratan administrasinya. Kemudian dari 2071 proposal itu kita saring lagi, itu ada 1.704 proposal yang lolos cek similarity-nya. Jadi kalau para nominis sudah sampai di tahap ini, itu berarti itu insya Allah sudah tidak ada masalah untuk urusan similarity, bukan untuk urusan plagiarisme ya, untuk urusan similarity-nya. Karena plagiarisme itu bisa jadi urusan lain sekalipun similarity itu ada kaitannya. Nah,
dari yang 1.704 proposal yang udah lolos check similarity itu, kemudian masih disaring lagi melalui desk evaluation-nya, itu ada 1.254 proposal yang itu maju ke tahap berikutnya. Nah, akhirnya kemudian ada 13 klaster yang melalui seminar proposal, sementara yang 6 klaster itu cukup melalui pemeringkatan, dan kemudian saat ini ada 745 nominees yang maju di tingkat seminar untuk presentasi di hadapan para reviewer kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Dirjen, yang perlu juga saya laporkan bahwa kegiatan pelaksanaan seminar proposal ini kita akan lakukan mulai hari ini tanggal 13 sampai 16 September di Movenpick Surabaya yang dekat UINSA. Dan saya ingin laporkan khusus pada Pak Dirjen, saya sungguh-sungguh tidak mengintervensi Kasubdit untuk menentukan lokasi ini, Pak Dirjen. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa tidak di Bandung, itu yang bertanggung jawab Aziz, bukan saya. Dan Pak Dirjen, akhirnya saya atas nama selaku Direktur PT KAI mohon agar Pak Dirjen berkenan untuk memberi pengarahan sekaligus membuka acara secara resmi seminar proposal bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian pada masyarakat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Jangan lupa bawa 1 batik untuk saya ke Jakarta. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah 1 lagi batiknya. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk memberikan sambutan, arahan sekaligus membuka acara seminar proposal bantuan Litap Dimas tahun anggaran 2023. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama Direktur Diktis Profesor Kiai Haji Ahmad Zainul Hamdi, yang pada hari ini sengaja tidak diundang ke Surabaya karena ada pembagian batik. Jadi saya sempat beramanat ke Aziz, Pak Kasubdit, saya bilang silahkan laksanakan di Surabaya walaupun tidak ada arahan, tetapi pastikan direktur nggak datang maka kita bagi batik. Yang saya muliakan, yang kita hormati bersama Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, sahabat saya Pak Zainul Zaki, Ketua Sekretaris ya sekarang ya, Sekretaris PWNU, dan para Kasubdit, Ibu dan Bapak, para reviewer dan para nomini yang telah ditetapkan sebagai insya Allah penerima dari bantuan anggaran dana dari Diktis sebagai penerima bantuan untuk penyelenggaraan pendidikan maupun pengabdian pada masyarakat. Dan hadir out yang berbahagia, mengawali segala sesuatunya tentu meniscayakan pada kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Ilahi Rabbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah, sehingga pada hari ini kita dapat hadir melalui mekanisme hybrid, ada yang hadir secara langsung maupun secara hybrid. Mudah-mudahan silaturahmi kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai ruang-ruang ibadah pengabdian kita sebagai hambanya. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah pegang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya.
Ibu dan Bapak, kalaulah memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, angka awal sekitar 2.800 dan kemudian terjaring sampai dengan 750, ini menandakan bahwa kompetitifnya dunia penelitian kita itu semakin lama semakin membaik. Testimoni dari Pak Rektor menyebut bahwa angka ini adalah angka yang paling kompetitif ya, sepanjang Ditap Dimas melakukan sebuah proses penyaringan dan penjaringan termasuk di dalamnya seleksi-seleksi administratif maupun substantif. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ruang-ruang penelitian kita ke depan sedianya atau harapannya sejatinya menjadi sebuah tempat bagi kita untuk merancang bangun sebuah mekanisme peradaban yang baik. Jadi saya selalu berkeinginan apapun penelitian itu adalah sesuatu hal yang bisa kita hikmahkan sebagai bagian dari cara kita untuk membangun peradaban yang lebih baik pada masa yang akan datang. Jadi apapun penelitiannya, penelitian masa lalu, kekinian maupun apapun, saya selalu bercita-cita dan berharap mudah-mudahan melalui penelitian yang kita rancang itu mampu membaca tentang dinamika masa depan. Saya selalu ingat dengan nasihat-nasihat orang hebat di permukaan bumi ini. Mereka menyebut bahwa orang yang berhasil di dalam hidupnya adalah orang yang mampu memetakan masa depan secara baik, baik dalam ruang tantangan, hambatan, dan mereka melakukan aksi-aksi untuk menghadapi berbagai hambatan dan tantangan masa depan ini secara baik. Dan kalaulah kita sempat belajar dari sebuah quote yang disampaikan oleh Abraham Lincoln yang menyebut bahwa the best predict our future is create it. Jadi Ibu dan Bapak, kita menciptakan sesuatu itu tentu saja dengan pemetaan yang kuat. Dan harapan saya, penelitian-penelitian yang dirancang itu adalah penelitian-penelitian yang berdampak. Berdampak ini boleh dimaknai sebagai sesuatu hal yang tidak sekedar dia menjadi alat uji tentang kemampuan seorang peneliti atas kecerdasannya, tetapi juga harus memberikan impact atau dampak terhadap masyarakat. Dan ini bisa kita tempatkan dalam ruang-ruang keilmuan kita. Kemudian yang kedua, dengan sebuah kesadaran bahwa hari ini ada seorang akademisi yang pernah menyebut bahwa generalis is nothing katanya, know everything is nothing katanya. Bahwa kita ahli pada satu bidang, tetapi masalah di dunia nyata itu kompleks. Maka kekuatan kolaborasi kita menjadi bagian penting dari penelitian kita. Saya berharap penelitian-penelitian yang dilakukan ke depan itu adalah penelitian-penelitian yang multidisiplin, sehingga ketika memetakan masalah itu berbagai perspektif menjadi lengkap. Dari perspektif syariah misalnya dalam satu sudut pandang, dari ekonomi, dari pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya, itu menjadi penciri khas dari penelitian kita. Dan yang tak kalah penting tadi Pak Direktur menyebut bahwa ada uji-uji Turnitin untuk menguji similarity. Walaupun beliau melepaskan diri pada urusan plagiarism karena boleh jadi Turnitin itu hanya menguji terhadap sebuah artikel atau sebuah proposal yang memang tersedia pada ruang maya. Sementara penelitian tertentu karena dia tidak dihidangkan di laman-laman maya, maka dia tidak menjadi bagian dari proses analisis. Saya ingin kita bersama mengembangkan sebuah etika bahwa sebuah penelitian itu secara prinsip merupakan sesuatu hal yang memiliki kebaruan. Tidak mendompleng, tidak menjiplak, apalagi melakukan plagiarism, dan ini sungguh sesuatu hal yang harus kita hindari. Jadi dari sekarang saya ingin menyampaikan sebelum segala sesuatunya menjadi masalah bagi kita bersama, agar yang merasa diri melakukan sebuah pola pengembangan penelitian yang diajukan melalui program bantuan ini mengindikasi diri ada kesamaan yang kuat dari sisi latar belakang, metodologi dan lain sebagainya, menurut saya lebih baik untuk tidak melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Kemudian Ibu dan Bapak, bahwa kita sadar sebagai sebuah masyarakat yang berada pada ruang-ruang akademik, bahwa hasil penelitian tidak boleh menjadi penghias dari
lemari-lemari kerja kita atau di perpustakaan, tetapi dia harus didiseminasikan ke masyarakat dan masyarakat harus mengambil manfaat dari apa yang kita teliti. Maka saya berharap penelitian ini juga hasil penelitian ini didiseminasikan dalam berbagai tempat. Syukur-syukur itu menjadi hak masyarakat untuk mengakses hasil penelitian ini. Karena penelitian ini sudah dibiayai, maka produknya itu harus didiseminasikan secara kuat agar setiap orang yang berkepentingan itu dapat menarik manfaat dari penelitian yang dirancang. Dan selanjutnya sebagai komunitas yang selalu menjunjung tinggi karya-karya intelektual, saya senang kemarin mendengar ada paten yang diakui dari salah satu perguruan tinggi PTKIN kita, dan saya berharap kita mulai memasuki ruang khas bahwa keunggulan pribadi, keunggulan institusi terletak dari pengakuan dari negara, pengakuan dari institusi yang lebih besar atas hak kekayaan intelektual kita. Tidak pada ruang haki, tetapi pada ruang paten dan selanjutnya. Saya mendorong betul dan mudah-mudahan mulai tahun depan saya menginginkan Pak Direktur ini instruksi bagi yang memperoleh paten itu memperoleh semacam green card, gold card untuk memperoleh penelitian secara berkelanjutan untuk beberapa tahun gitu ya, agar kemudian dia termotivasi untuk membangun penelitian-penelitian berikutnya. Siap. Dan selanjutnya Ibu dan Bapak, saya pun ingin dan berkeinginan agar dilakukan sebuah mekanisme baru, karena terakhir ini lulusan dari perguruan tinggi untuk S1 itu tidak dipersyaratkan untuk buat skripsi. Padahal skripsi itu adalah wadah bagi kita untuk melakukan pembelajaran penelitian secara kecil-kecilan ya. Dan saya berharap peningkatan kapasitas di antara kita, termasuk buat mahasiswa kita, itu diperkokoh, diperkuat dengan cara yang lain. Saya nggak tahu apakah di perguruan tinggi kita sudah melakukan langkah yang sama, karena ini menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kewenangan untuk mengadakan atau meniadakan skripsi itu tergantung dari kebijakan senat akademik di masing-masing perguruan tinggi. Tapi lepas dari persoalan apapun, kalau saya baca capaian pembelajaran bersumber dari KKNI, bahwa level 6 itu harus mampu mengidentifikasi masalah dan mencari mitigasi masalah berdasarkan kerangka-kerangka tertentu. Pisau analisisnya dia kuasai, dan biasanya untuk penyelesaian masalah itu melalui jenjang-jenjang penelitian yang baik ya, walaupun bisa dilakukan dengan cepat. Pada ruang pengabdian pada masyarakat, saya berharap bahwa pengabdian pada masyarakat tidak dilakukan berdasarkan selera kita, karena kita mampunya di satu bidang tertentu, sementara kebutuhan masyarakat itu pada bidang lain, jangan maksain gitu aja. Jadi di pengabdian pada masyarakat, saya ingin mengawalinya dengan sebuah identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat perlunya apa, mitigasinya seperti apa, kemudian kita berkumpul bersama, melakukan analisis bersama, sehingga hasilnya betul-betul sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, bukan berdasarkan keinginan kita. Dan Ibu Bapak, dalam konteks pengabdian pada masyarakat, karena kita sadar bahwa kalau kita bekerja sendiri itu tidak akan mampu melakukan apapun, saya berharap bentuk kolaborasi, kemitraan menjadi penciri utama mulai dari proposal. Kalau misalnya bermitra dengan siapa, sektor swasta dan lain sebagainya, itu memperoleh poin yang lebih besar dibanding ketika mereka hadir dengan kemampuan ilmu yang serba mandiri. Dan hal yang tak kalah penting bahwa kehadiran di pengabdian pada masyarakat juga harus mengetuk tularkan pengetahuan yang kita miliki. Jangan pengabdian pada masyarakat itu menciptakan kemanjaan-kemanjaan, tetapi harus memberikan ruang pemberdayaan pada masyarakat. Bagaimana ketika masyarakat menghadapi problematika yang serupa dalam dimensi yang berbeda, mereka sudah memahami ketika dan mampu melakukan mitigasi persoalan ketika kita sudah tidak hadir lagi dalam lokus pengabdian pada masyarakat kita. Dan hasil dari sebuah mekanisme pengabdian pada masyarakat juga saya berharap dilakukan diseminasi yang kuat, tidak sekedar menjadi pengetahuan yang sifatnya tesis, tetapi dieksplisitkan menjadi karya-karya ilmiah dalam bentuk jurnal, dalam bentuk apapun itu.
Ibu dan Bapak, kemudian kalau hari ini kita bicara tentang tugas dan fungsi dari perguruan tinggi yang selalu dibingkai pada 3 ruang yang seolah-olah terpisah, ada tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian yang kedua adalah penelitian dan publikasi ilmiah, yang ketiga pengabdian pada masyarakat. Kenapa saya bilang satu-satu Ibu dan Bapak? Sebab saya pernah menguji calon rektor nggak hafal gitu. Tridharma perguruan tinggi, ngeri. Ngeri Pak, bener. Dan tapi bukan Bapak, karena Bapak jadi rektor. Bayangkan ada orang yang mencalonkan diri menjadi seorang rektor, tetapi dia tidak tahu apa yang menjadi core bisnis dari perguruan tinggi kita. Saya berharap ada model-model konvergensi karena kita ingin menghadirkan ilmu-ilmu kekinian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa ada ruang konvergensi, ruang titik temu, titik tengah antara pendidikan dan pengajaran. Jadi pendidikan dan pengajaran itu boleh jadi dia bersumber dari penelitian atau pengabdian pada masyarakat. Cara menyelesaikan di masyarakat tertentu itu pendekatannya seperti apa? Tidak kemudian kita menggunakan model-model yang selama ini dikenal, misalnya freezing, unfreezing untuk pembentukan masyarakat, tapi boleh jadi ada pendekatan-pendekatan khusus. Dan ini diajarkan pada masyarakat. Jadi kita ketemu 3 serangkai ini sebetulnya bermuara pada satu hal, bahwa semuanya akan kita pelajari, kita akan ajarkan di perguruan tinggi. Apa yang diajarkan berbasis penelitian, apa yang diteliti diajarkan, apa yang diajarkan itu diabdikan pada masyarakat, apa yang diteliti, sehingga mereka membentuk sebuah hubungan yang saling mengikat. Dan saya kira kebermaknaan perguruan tinggi kita semakin kokoh manakala 3 hal ini sudah menjadi satu titik. Saya sempat mendengar Ibu dan Bapak, rata-rata perguruan tinggi kita memiliki roadmap khusus dan khas. Dia pengen menjadi pertama perguruan tinggi pendidikan, teaching university, pengen masuk ke research university, kemudian entrepreneur. Menurut saya sih tidak harus begitu. Kalau memang kekuatan kita di pendidikan dan pengajaran, sudah di situ aja. Karena di beberapa negara maju itu ada institusi yang memang pakarnya di penelitian dan lembaganya lembaga penelitian, dan mereka mengeluarkan S2, S3. Dan teaching university ada yang khusus di teaching university. Tetapi kekuatan kekinian menjadi penting karena penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebetulnya juga mendekatkan ilmu-ilmu kita dengan realitas. Lepas dari persoalan apapun Ibu dan Bapak, perhatian kita terhadap pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat harus sama persis dengan perhatian kita pada pendidikan dan pengajaran. Untuk kemudian kita olah sedemikian rupa sehingga fokus kita di perguruan tinggi mau mana yang diambil. Saya kira itu catatan-catatan dari saya, dan saya tentu ingin mengucapkan selamat pertama pada yang pada hari ini menjadi nominis, karena sesungguhnya Ibu dan Bapak adalah orang-orang yang memiliki karya yang telah mengalami seleksi yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini memberikan makna pada kita semua untuk pengokohan dan penguatan keilmuan kita. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga pada para reviewer yang sebetulnya ada hal yang tidak adil untuk para reviewer ini, tetapi saya tidak sampaikan di tempat ini, khawatir ada yang ngerekam. Ya, kita tuh punya nilai ambang batas dan kita meminta bantuan Ibu dan Bapak melebihi ambang batas itu. Dan mudah-mudahan saling pemahaman dan saling pengertian di antara kita melebihi dari sekedar ukuran-ukuran rupiah. Ya, amin. Dan saya ngelihat wajah-wajahnya ikhlas banget. Sebetulnya Pak Ajis bagiin batik ini hanya untuk menutup rasa malu dia. Oke Ibu dan Bapak, dan saya diminta oleh Pak Ajis dan termasuk Pak Direktur untuk membuka kegiatan ini. Marilah kita bersama membuka kegiatan ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan doa dan harapan melalui rahasia kekuatan mukjizat dari Ummul Quran. Kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat memutuskan sesuatu hal yang penting buat kita semua dan tentu saja buat perkembangan keilmuan yang kita kembangkan. Ala hadihin ya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dengan pembacaan Ummul Quran tadi, maka kegiatan seminar proposal program bantuan penelitian
publikasi ilmiah dan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Buat Pak Direktur khusus, kalau ngerokok lain kali ditutup kameranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen atas arahan-arahannya, terutama arahan yang paling akhir tadi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian acara pembukaan ini. Jadi memang kalau mempunyai pimpinan yang sekemistri itu enak sekali begitu. Karena Pak Direktur itu juga dulu adalah reviewer nasional. Karirnya itu reviewer nasional. Pak Dirjen juga reviewer nasional. Beliau juga ya? Jadi Pak Rektor juga reviewer nasional, dan saya yakin ini nanti Dirjen atau Direktur selanjutnya dari reviewer nasional. Ya. Tapi jangan nyundul-nyundul. Amanat ini bukan saya sampaikan ke bapak-bapak, ke direktur saya, Pak. Masih 4B. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih pada para reviewer, terima kasih Pak Rektor, terima kasih pada para nominis yang telah ikut bergabung pada acara pembukaan ini. Semoga acara berlangsung dengan hikmat dan lancar sampai akhir nanti. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Pak Camat Kejeduk Mejo kathah lepat nyuwun pangapura. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jaga apa? Beli jepit pakai batu. Buat Kasubdit, thank you. Foto bersama, mumpung pakai batik. Ya.